Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas D1 Histologi Hewan. Nah, di sini kami akan menjawab 4 pertanyaan terkait tugas sistem imun. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Rama Ali Sadikin dengan NIM 028, ada Rosalia Nurkolbi dengan NIM 029, ada Adin Haura Mahira dengan NIM 030, dan yang terakhir ada Putri Nugraha Ningtyas dengan NIM 031. Bisa di next. Oke, pertanyaan yang pertama itu mengenai sebutkan perbedaan antara respon imun non-spesifik atau innate immune response dan spesifik atau acquired immune response dalam hal yang pertama ada komponen selular, komponen humoral, spesifitas kerja, dan pembentukan sel memori. Dan yang terakhir ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama sistem imun spesifik. Oke, sebelumnya bila sistem imun itu terpapar oleh zat yang dianggap asing, maka akan terjadi dua jenis respon imun. Yang pertama ada respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Nah, walaupun jenis keduanya itu berbeda, tapi dalam hal proses itu saling berkesinambungan sehingga saling meningkatkan efektivitasnya. Nah, respon imun ini terjadi karena ada interaksi antara komponen yang satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi suatu aktivitas biologis yang seirama dan serasi. Nah, yang pertama ada komponen seluler. Nah, komponen seluler dari respon imun non-spesifik itu ada makrofag, neutrofil, monosit, basofil, mastosit, trombosit, protein plasma, dan juga cairan. Nah, untuk respon imun spesifik ada limfosit T, subpopulasi limfosit T, yaitu T sitotoksik. Yang kedua terkait komponen humoral, pada sistem imun humoral terdiri atas antibodi atau imunoglobulin yang disingkat IG dan sekret tubuh yaitu saliva, air mata, serumen, keringat, asam lambung, pepsin, dan lain-lain. Yang ketiga ada spesifitas kerja. Pada respon imun non-spesifik, salah satu upaya tubuh untuk mempertahankan diri terhadap masuknya antigen misalnya bakteri adalah dengan cara menghancurkan bakteri tersebut dengan cara non-spesifik melalui proses fagositosis. Itu slide-nya bisa di next. Oke, dalam hal makrofag, neutrofil, dan monosit itu akan memegang peranan penting, yaitu sel-sel fagosit harus berada dalam jarak yang dekat dengan partikel bakterinya, atau lebih tepat lagi bahwa partikel tersebut harus melekat pada permukaan fagosit. Nah, untuk mencapai hal ini maka fagosit itu harus bergerak menuju sasaran. Hal ini dapat terjadi karena dilepaskannya zat atau mediator tertentu yang disebut dengan faktor leukotaktik atau kemotaktik yang berasal dari bakteri maupun yang dilepaskan oleh neutrofil, makrofag atau komplement yang telah berada di lokasi bakteri. Selain faktor kemotaktik yang berfungsi untuk menarik fagosit menuju antigen sasaran, untuk proses fagositosis selanjutnya, bakteri perlu mengalami opsonisasi terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa bakteri terlebih dahulu dilapisi oleh imunoglobulin atau komplement C3b supaya lebih mudah ditangkap oleh fagosit. Selanjutnya, partikel bakteri masuk ke dalam sel dengan cara endositosis dan proses pembentukan fagosum. Ia terperangkap dalam kantong fagosum seolah-olah ditelan dan kemudian dihancurkan baik dengan proses oksidasi reduksi maupun dengan derajat keasaman yang tinggi dalam fagosit. Nah, untuk respon imun spesifik dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen presenting cell atau APC yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Dengan rangsangan antigen yang telah diproses tadi, sel-sel sistem imun itu akan berproliferasi dan diferensiasi sehingga menjadi sel yang memiliki kompetensi imunologik dan mampu bereaksi dengan antigen. Walaupun antigen pada kontak pertama atau respon primer dapat dimusnahkan dan kemudian sel-sel sistem imun mengadakan involusi, namun respon imun primer itu mengakibatkan terbentuknya klon atau kelompok sel yang disebut dengan memory cell yang dapat mengenali antigen bersangkutan. Apabila di kemudian hari antigen yang sama masuk ke dalam tubuh, maka klon tersebut akan berproliferasi dan menimbulkan respon sekunder spesifik yang berlangsung lebih cepat dan lebih intensif dibandingkan dengan respon imun primer. Nah, tentang pembentukan sel memori bisa di next.
Pada respon imun spesifik, antigen pada kontak pertama atau respon primer dapat dimusnahkan dan kemudian sel imun itu mengadakan involusi. Tapi respon imun primer itu sempat mengakibatkan terbentuknya klon atau kelompok sel yang disebut dengan memory cell yang dapat mengenali antigen yang bersangkutan. Oke, yang terakhir ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Menurut Ivan M. Royd pada tahun 2002, pada sistem imun spesifik mengenali benda asing yang dianggap asing bila benda asing muncul kembali dan akan lebih cepat dikenali dan mudah dihancurkan. Efektivitasnya meningkat setiap bertemu dengan antigen karena antigen dikenal oleh sel memori. Individu yang belum mengenali antigen dan dipaparkan dengan antigen yang sama menghasilkan respon sekunder. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2, jaringan limfoid dicirikan oleh limfosit sebagai komponen seluler utama dan serabut retikuler sebagai komponen utama matriks. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan perbedaan antara jaringan limfoid primer dan sekunder dalam hal A1, tahap maturasi limfosit yang ada di dalamnya, A2, perannya dalam pengenalan antigen, self atau non-self, dan pertanyaan kedua yaitu sebutkan sel penghasil serabut retikuler dengan ciri-cirinya. Bisa di next. Oke, untuk yang pertama, A1, tahap maturasi limfosit yang ada di dalamnya. Perkembangan limfosit dapat terjadi pada organ limfoid primer maupun limfoid sekunder. Organ limfoid primer ini merupakan tempat produksi dan maturasi sel limfoid serta menjadi sistem kekebalan tempat limfosit terbentuk dan menjadi matang. Sedangkan pada organ limfoid sekunder merupakan tempat penyaringan cairan tubuh sehingga bebas dari mikroba dan zat berbahaya lainnya, dan juga sebagai organ sistem kekebalan yang mempertahankan limfosit dewasa dan memulai respon imun yang aktif. Perbedaan antara limfoid primer dan sekunder dalam hal tahap maturasi limfosit adalah jika organ limfoid primer merupakan organ yang berkembang sebelum organ sekunder selama proses ontogeni. Organ ini merupakan tempat untuk berkembang biak, berdiferensiasi, serta maturasi untuk sel T dan B. Sedangkan untuk organ limfoid sekunder merupakan tempat untuk menarik spesifik antigen serta memfasilitasi diferensiasi limfosit serta mendistribusikan sel-sel efektor yang terdiferensiasi dan produk mereka ke bagian lain tubuh. Bisa di next. Yang A2 yaitu perannya dalam pengenalan antigen self atau non-self. Dalam perannya ini, organ limfoid primer tidak memiliki kontak secara langsung dengan antigen dan hanya berperan sebagai proliferasi, diferensiasi, dan pematangan sel limfosit T dan B. Sedangkan untuk organ limfoid sekunder memiliki kontak secara langsung dengan antigen. Selain itu juga, limfoid sekunder ini memiliki limfosit T dan B untuk berkontak langsung dengan antigen, yakni dalam pengenalan antigen. Sel limfosit B dalam pengenalan antigen ini menggunakan molekul reseptor sel B yaitu BCR, B-cell receptor, yang terdapat pada permukaan sel limfosit B. Antigen dari patogen ini akan berikatan dengan molekul BCR yang mengakibatkan sel limfosit B diperbanyak jumlahnya dan terdapat stimulasi terhadap sel B itu sendiri untuk mensekresikan antibodi. Sedangkan untuk antigen oleh sel limfosit T dilakukan oleh molekul reseptor TCR atau T-cell receptor yang terdapat pada permukaan sel. Reseptor ini akan mengenali antigen yang telah berikatan dengan molekul MHC atau Major Histocompatibility Complex. Terjadinya pengenalan antigen oleh sel limfosit T ini mengakibatkan adanya proliferasi sel limfosit T serta pembentukan sitokin dan diferensiasi sel limfosit T. Bisa di next. Untuk pertanyaan yang B, sebutkan sel penghasil serabut retikuler dengan ciri-cirinya. Sel-sel yang dibangun dengan serat retikuler ini merupakan fibroblast yang juga dikenal sebagai sel retikuler. Sel-sel ini juga memiliki ciri sangat tipis, hampir tidak terlihat pada bagian histologinya. Namun secara elektron mikroskopiknya, serabut retikuler memiliki silang periodik seperti serabut kolagen pada kulit, hanya berbeda diameternya.
Nah, sel ini memiliki fungsi sebagai pendukung organ. Selain itu juga membantu dalam pembentukan membran basement. Nah, serat retikuler ini terdiri dari protein kolagen tampak sangat halus dan dapat dilihat dengan pewarnaan khusus seperti impregnasi perak dan pas. Pada impregnasi perak ini akan tampak serat retikuler yang disebut juga argirofilik karena dapat mereduksi garam perak sehingga terbentuk endapan logam perak yang berwarna hitam. Serabut retikuler ini tersusun juga dari retikulin berupa serabut halus yang membentuk anyaman seperti jala. Pada jaringan retikuler, serabut retikuler menempel pada sel-sel retikuler. Selain itu, serabut retikuler matriks ekstrakulikuler seperti fibrillin, laminin, kemonin, sitokinin, dan fibronektin juga dihasilkan oleh sel retikuler. Nah, sel-sel retikuler ini juga memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk besar, pipi atau gepeng, dan juga bergelondong. Next. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh teman saya. Untuk soal yang ketiga yaitu jaringan limfoid primer, pilihlah foto histologi timus dan bone marrow, tunjukkan dan jelaskan ciri-ciri bagian penyusunnya. Untuk jawabannya, pada gambar histologi timus dan bone marrow yang pertama yaitu gambar timus terdapat dua perbesaran. Pada perbesaran kecil, pada gambar ini terlihat warna yang cerah yang merupakan trabekula. Trabekula ini memisahkan timus menjadi lobulus-lobulus. Pada gambar yang lebih besar, perbesaran yang lebih besar, merupakan gambar timus yang lebih sederhana. Dari sini dapat kita lihat yaitu pada bagian yang lebih gelap korteks dan bagian yang lebih terang terdapat medula yang di dalamnya terdapat basal. Pada korteks merupakan tempat awal terbentuknya sel T, dan pada medula pada bagian yang terpulas terang memiliki ciri-ciri yang sel epitelnya lebih besar sedangkan sel limfositnya lebih sedikit. Pada bagian medula ini terdapat basal, yaitu struktur seperti sarang yang merupakan tempat berkumpulnya sel epitel retikuler. Pada gambar histologi bone marrow, di sini dapat terlihat terdapat trabecular bone, granulosit, megakaryot, dan erythroid island. Trabekula bertanggung jawab terhadap penampilan seperti bunga karang. Di dalam trabekula terdapat 3 jenis tulang yaitu osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Untuk selanjutnya di granulosit memperlihatkan banyak granula primer atau azurofilik dan di dalam sitoplasmanya sehingga muncul bentuk imatur neutrofil, eosinofil, dan basofil secara morfologis tidak dapat dibedakan dan hanya dapat diidentifikasi pada tahap melosit. Saat granula spesifik mulai muncul di dalam sitoplasmanya. Pada neutrofil, granula spesifik hanya sedikit terwarnai dan sitoplasma tampak jernih. Untuk selanjutnya pada megakaryot, secara umum megakaryot ini memiliki ukuran 10 hingga 15 kali lebih besar dari sel darah merah biasa dengan rata-rata diameternya 50 sampai 100 mikrometer. Selama maturasinya, megakaryot akan membesar dan mereplikasi DNA tanpa sitokinesis dalam suatu proses unik yang disebut endomitosis. Akibatnya, nukleus megakaryot dapat menjadi sangat besar dan berlobulasi sehingga bila dilihat di bawah mikroskop cahaya dapat memberi kesan yang salah bahwa ada beberapa nukleus. Dalam beberapa kasus, nukleus dapat mengandung hingga 64 nDNA atau bahkan 32 salinan komponen DNA normal di dalam sel tubuh manusia. Dan yang terakhir yang terlihat yaitu erythroid island, yaitu relung khusus tempat prekursor erythroid berproliferasi, berdiferensiasi, dan bernukleasi. Untuk selanjutnya, soal keempat akan dijelaskan oleh teman saya.
Untuk soal yang keempat yaitu jaringan limfoid sekunder. Yang pertama ada jelaskan apa yang disebut bulk dan GALT. Yang kedua adalah pilihlah fotohistologi nodus limfatikus, LEN, dan Peyer's patch pada ileum. Tunjukkan dan jelaskan ciri-ciri bagian penyusunnya. Jawaban dari soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang disebut bulk dan GALT. Good Associated Lymphoid Tissue atau GALT merupakan jaringan limfoid yang terkait dengan usus, termasuk tonsil, Peyer's patches, lamina propria, dan usus buntu. Sedangkan Bronchial Associated Lymphoid Tissue atau BALT merupakan jaringan limfoid yang terkait dengan paru-paru. Untuk soal yang kedua, bagian-bagian dari nodus limfatikus yaitu ada kapsul, subkapsula, korteks, dan medula. Kapsul yaitu bagian terluar dari nodus limfa yang berfungsi untuk melindungi bagian dalamnya, terdiri atas jaringan ikat tak beraturan dan serat kolagen tipis, bersama-sama membentuk struktur seperti membran. Subkapsula yaitu bagian nodus limfa berupa ruangan untuk memudahkan pergerakan cairan limfa. Subkapsula sering juga disebut dengan sinus limfa atau sinus marginal. Bagian ini penting dalam mendeteksi tahap awal tumor yang tumbuh pada nodus limfa. Selanjutnya ada korteks, yaitu bagian utama yang terletak setelah subkapsula. Bagian luar korteks disusun oleh sel limfosit B yang membentuk folikel, sedangkan bagian dalamnya disusun oleh sel limfosit T. Kedua bagian ini berperan saat terjadinya infeksi. Yang terakhir ada medula, yaitu bagian terdalam dari nodus limfa yang terdiri dari pembuluh darah, saluran sinus, dan struktur seperti batang berisi sel yang mensekresikan antibodi. Selanjutnya ada histologi dari LEN atau spleen. Bagian-bagiannya yaitu ada white pulp atau pulpa putih yang mengandung banyak limfosit dan mengandung nodul limfa, serta germinal center untuk menghasilkan antibodi. Yang kedua ada pulpa merah yang di dalamnya terjadi penghancuran eritrosit dan membuatnya kembali menjadi baru. Lalu ada kapsula yang terdiri atas dua lapisan, yaitu satu lapisan jaringan penyokong yang tebal dan satu lapisan otot halus. Yang terakhir ada trabekula, yaitu perpanjangan kapsula ke dalam parenkim limfa yang mengandung arteri, vena, saraf, dan pembuluh limfa. Yang terakhir ada bagian Peyer's patch, yaitu makrofag, sel fagosit terpenting dalam sistem imun yang berasal dari sel monosit dewasa yang menetap jaringan. Selanjutnya ada sel dendritik, merupakan sel kekebalan yang bersifat adaptif yang bisa menyesuaikan dengan banyak jenis virus yang memasuki tubuh. Yang ketiga ada sel M, yaitu sel yang ditemukan pada epitel folikel dari Peyer's patch, sebuah jaringan limfatik yang disebut GALT. Sel M mengusung organisme dan partikel dari dinding usus menuju sel yang berperan dalam sistem kekebalan. Selanjutnya ada sel B atau limfosit yang memainkan peran penting pada respon imun humoral yang berbalik pada imunitas seluler yang diperintah oleh sel T. Sel B berfungsi untuk membuat antibodi melawan antigen. Sel B merupakan komponen sistem kekebalan tiruan. Yang terakhir ada sel T, sel darah putih yang diproduksi dan dikembangkan di sumsum tulang belakang sebagai sel yang menjadi bagian dari sistem imun. Sel T bekerja dengan melakukan sirkulasi terus-menerus hingga menemukan virus atau bakteri yang bisa diserangnya. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada materi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.